Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dede Rohim, NIM saya 231 231 15 10 24. Saya asal dari kelas Mama. Akan mempresentasikan tentang analisis kinerja keuangan klub sepak bola Bali United. Bali United FC Indonesia. Bali United FC di bawah kendali PT Bintang Bali Sejahtera memutuskan untuk menjadi klub sepak bola Indonesia yang antara pada bursa dengan kode bola, dan dari aktivitas ini Bali United melepas 33,33% kepemilikannya berupa saham yang dihargai 175 per lembar sahamnya. Sebagai klub sepak bola yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, Bali United FC memiliki kewajiban dalam melaporkan keuangannya untuk menarik investor yang akan menambahkan modal ke dalam saham yang diberikan. Di sini ada beberapa metode yang dipergunakan oleh Bali United. Metode perhitungan Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MFA akan digunakan sebagai taktik analisis data kuantitatif dari laporan keuangan. 1. Mengidentifikasi net profit after tax (NOPAT) sama dengan EBIT dalam kurung buka 1 kurang tag kurung tutup. 2. Menghitung weighted average cost of capital WACC sama dengan KD kali WD ditambah KD dikali WE. 3. Menghitung invested capital atau IC dalam kurung liabilitas total ditambah ekuitas tutup kurung dikurangi hutang jangka pendek. Yang keempat, menghitung economic value added atau EVA. EVA sama dengan NOPAT kurangi WACC dikali IC. 5. Menghitung nilai pasar saham. MV sama dengan harga pasar saham dikali jumlah saham beredar. 6. Menghitung market value added. MVA sama dengan nilai pasar saham dikurangi nilai buku ekuitas pemegang saham. Analisis kinerja keuangan dari hasil perhitungan EVA dan MFA. 1. Identifikasi net operating profit after tax. Perhitungan economic value added dimulai dengan mengidentifikasi net operating profit after tax dalam kurung NOPAT dapat dilihat dari annual report Bali United FC pada masing-masing tahun yang diakses pada website www.baliunited.com. 2. Perhitungan weighted average cost of capital. Perhitungan WACC akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu cost of debit dengan metode CAM atau cost of equity KE dan struktur modal WD dan WE. Keterangan cost debit atau KD. Cost debit atau bisa dibilang biaya hutang, dan cost of equity bisa dibilang yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menjual saham atau laba dari investasi. Struktur modal hutang WD dan struktur modal ekuitas. Struktur modal hutang adalah digunakan untuk perbandingan modal hutang jangka pendek atau jangka panjang. Ini laporan per tahunnya ya. Yang ketiga yaitu perhitungan invested capital. Atau IC. IC yaitu jumlah yang harus disediakan untuk pembuatan konstruksi dan mengoperasikan biaya operasi klub atau invest capital, yaitu ada beberapa, yaitu ada total liabilitas, liabilitas yaitu kewajiban perusahaan, total ekuitas yaitu hak residual aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Itu perhitungan keempat, yaitu adalah perhitungan economic value atau added atau EVA. Perhitungan EVA untuk menentukan indikator ada dan tidaknya perubahan nilai dari suatu investasi. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu ada beberapa yang dihitung dengan menentukan, yaitu NOPAT, WACC dan IC. Hasil dari perhitungan EVA adalah sebagai berikut. Jadi ketika hasil NOPAT tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, lalu ditentukannya hasil WACC tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dan IC tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, maka akan dihasilkan yaitu perhitungan economic value added atau EVA. Yang dihasilkan yaitu tahun 2019 EVA sekitar 20.800
$7.868.426. Di tahun 2020 didapatkan 19.725.569.317. Tahun 2021 dihasilkan contohnya itu ya sekitar 161.460.342.587. Ya, itu lanjut ke perhitungan market value added, yaitu MTA. 1. Perhitungan nilai pasar saham. Nilai pasar saham dapat dihitung dengan mengalikan jumlah saham yang beredar dengan nilai per lembar saham. MFA adalah alternatif penilaian kinerja keuangan yang diakui mampu memberikan hasil. Jadi ketika adanya harga per lembar saham, data per lembar saham pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, lalu adanya jumlah lembar saham yang beredar di tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, lalu nampaknya tidak ada perubahan di tahun ke tahun, yaitu tetap sebesar 6 miliar tahun 2020, 6 miliar tahun 2021, 6 miliar. Maka nilai saham yang ditentukan yaitu sebesar 1.980 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 984 miliar. Pada tahun 2021 yaitu sebesar 3 triliun 660 miliar. Yang kedua yaitu perhitungan market value added, menghitung MFA dengan mengurangkan nilai pasar saham dengan total nilai ekuitas. Jadi total ekuitas, atau bisa kita bilang ekuitas adalah pengertiannya yaitu terakhir ya, kesimpulannya yaitu 1. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 aktivitas perusahaan menghasilkan nilai NOPAT yang kecil berimplikasi pada hasil FA negatif, menandakan perusahaan belum dapat memberikan nilai tambah bagi investornya. Pada tahun 2021 nilai NOPAT perusahaan meningkat secara signifikan sehingga perhitungan FA menunjukkan hasil positif yang menandakan bahwa pada tahun 2021 perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah bagi para investor. 2. Hasil perhitungan MFA menunjukkan nilai positif di ketiga tahun tersebut, menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kekayaan pada para investornya walaupun nilai MFA tahun ke tahun fluktuatif. Yang ketiga yaitu kinerja keuangan Bali United dapat dikatakan cukup buruk pada 2 tahun pertama setelah berstatus IPO. Perusahaan yang baru berkembang pada industri baru juga terjadi pandemi COVID 2019 di akhir tahun 2019 dan sepanjang 2020. Menyebabkan kompetisi sepak bola Indonesia tidak bergulirnya kompetisi dampaknya pada kinerja keuangan klub Bali United FC sehingga menyebabkan NOPAT perusahaan kecil dan nilai FA menjadi negatif. Namun pada tahun 2021 perusahaan telah mampu memperbaiki kinerja keuangan dengan meraih NOPAT yang cukup tinggi dan berimplikasi pada nilai FA yang positif sehingga dapat dikatakan pada tahun 2021 perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah bagi para investornya. Mungkin sekian dari saya presentasi mengenai tentang analisis kinerja keuangan klub sepak bola Bali United. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.